Berbicara masalah seni yang ada di Bali, khususnya di Desa Abangsongan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dilestarikan seni sakral yang bernama tari gandrung. Adapun asal muasal tari gandrung yang ada di Desa Abangsongan, menurut sejarah tutur kapitutur yang telah diwariskan oleh pendahulunya, bahwasannya sekitar tahun 1600 Masehi di Desa Erawang yang sekarang bernama Abangsongan terkena wabah penyakit yang berkesinambungan dan tak kunjung sembuh. Di dalam kondisi wabah tersebut, para penghulu Desa Erawang melakukan Brata Yoga Semadi guna memohon keselamatan dan memohon petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Dalam Brata Yoga Semadi yang dilakukan oleh penghulu desa, beliau mendapat pewisik atau ilham dari Yang Kuasa agar melakukan tarian di perempatan jalan Desa Erawang. Untuk menyikapi petunjuk dari Yang Maha Kuasa tersebut, tepat di hari Kajeng Kliwon, penghulu Desa Erawang menunjuk salah satu warganya yang memiliki 2 orang anak putra dan putri yang pada saat itu kebetulan mereka tidak terkena wabah penyakit. Setelah segala perlengkapan dan ritual disiapkan, maka menarilah 2 orang anak putra dan putri tersebut dengan diiringi gamelan yang terbuat dari bambu. Dengar gamelan yang merdu mengiringi tarian tersebut, maka berbondong-bondonglah warga Erawang untuk menyaksikan tarian yang diadakan di perempatan jalan. Melihat tarian tersebut, warga Desa Erawang sontak merasa gembira dan lupa dengan wabah penyakit yang melanda mereka. Saat itulah keajaiban terjadi. Seketika wabah penyakit yang melanda warga berangsur hilang serta pulih sedia kala. Di tengah keramaian warga desa yang sedang menyaksikan tarian tersebut, muncullah guncingan para warga yang menyerukan kata gandirurunge, gandirurunge, di mana kata gandirurunge dalam bahasa lokal berarti senang atau gembira di jalan. Dari kata gandirurunge tercetus nama tarian itu dinamai tari gandrung. Setelah ditelusuri, seni sakral tari gandrung yang ada di Abangsongan adalah merupakan tarian sesenengan Dewa Ayu Dalem Mas Pait, di mana Dewa Ayu Dalem Mas Pait adalah sosok dewi yang dipercaya sebagai dewa penolak bala atau bencana. Adapun ritual pelaksanaan tari gandrung diawali dengan mengaturkan pejati penur, yaitu ditujukan kepada beliau Dewa Ayu Dalem Mas Pait, di mana ritual tersebut dilaksanakan di Balai Penyimpanan. Sebelum tari gantung ditarikan, tepat di tengah-tengah pementasan diletakkan sarana berupa lampu, di mana lampu tersebut memiliki 5 ucok yang menyimbolkan sebagai penerangan dan sinar suci dari panca dewata. Di bawah lampu dihaturkan sesajen Daksinelingge, segehan kepelan 5 warna, dan segehan agung. Daksinelingge merupakan simbol pelinggihan Sang Hyang Gurnito dan pelinggihan Dewa Ayu Dalem Mas Pait. Di sela-sela gamelan, 3 segehan kepelan warna putih bertujuan untuk memohon izin ke hadapan Sang Kale Edan yang merupakan dewanya kalangan
atau dewanya tempat pementasan. Setelah ritual pementasan dilakukan, dimulailah dengan lantunan gamelan pemahbah atau penyambut. Kandaning yang duk tan hana bumi tan hana langit duorang layang ngaring ngasuni bentari kang norma temahan bumi langit kelawan surya ane teje maya akasi ngadeg ulan lintang terang gade rakine wonge rekalemi sang yang sakti marcekunda kasiapu wong kare rumaga roe kare rumaga taling kare rumaga cecek kare rumaga surang butuh ngaran mesap tebu tengaran tangan-tangan anje butuh ngaran anje pupu dasari rewindu nade iri keteri tengap ikang candre bines ringe catur aur ngeram-ram ring candre. Kemudian dilanjutkan dengan tari pelayon yang ditarikan oleh 2 orang penari. Dalam tari pelayon terdiri dari 3 jenis tarian dan 3 jenis gamelan. Nyedok iyeh atau mengambil air adalah merupakan bagian pertama dari jenis tari pelayon yang menimbulkan sebagai pembersihan. Kemudian yang kedua yaitu ngalih lucu atau mencari sudut yang menimbulkan sebagai pemeriksaan di tempat sudut. Kemudian yang ketiga adalah metemu di tengah atau pertukaran posisi yang menimbulkan kepastian keamanan di segala lokasi. Dari ketiga jenis tarian pelayon tersebut menimbulkan pembersihan dan kepastian aman di tempat sudut dan di tengah lokasi. Setelah itu dilanjutkan dengan tari lile cite atau ibing-ibingan. Dalam tari ibing-ibingan ini ditarikan oleh 1 penari gandrung dan 1 pengibing. Dalam gerak tarinya mengiringi lampu atau damar yang putarannya berlawanan dengan arah jarum jam. Tarian ini menimbulkan pengibing sebagai butekala dan gandrung sebagai pengusirnya. Setelah tari lile cite atau ibing-ibingan, kemudian diakhiri dengan penyomil. Dalam tari ini ditarikan oleh 4 orang, 2 penari gandrung dan 2 pengibing, di mana gerak tari
berputar mengelilingi lampu sembari seolah-olah melakukan negosiasi antara pengiring dan penari gandrung, yang disimbolkan sebagai perdamaian dan kesepakatan bahwa buta kala tidak dimusnahkan tetapi disomil atau dikembalikan ke asalnya. Kemudian di penghujung tari gandrung dilakukan ritual, yaitu menghaturkan sesajen dan dilengkapi dengan menyajikan segahan agung ke hadapan sang buta kala. Tari gandrung secara rutinitas dipentaskan oleh pengemponnya setiap 15 hari sekali, yaitu tepat di hari Kajeng Kliwon. Selain itu, tari gandrung juga dapat dipentaskan saat warga mengadakan acara seperti Dewa Yadnya, Manusia Yadnya, dan Buta Yadnya dengan cara mepenur atau ngulem, di mana tari gandrung ini diiringi dengan gamelan yang terbuat dari bambu. Gamelan tersebut bernama cingklik atau tingklik. Kata tingklik diambil dari dua kata, yakni ting dan klik. Ting berarti bambu, klik berarti sentuhan. Jadi, tingklik adalah suara yang ditimbulkan akibat dari sentuhan atau pukulan dari benda yang berupa bambu. Kemudian seiring zaman, dari pokok utama gamelan tari gandrung yang awalnya hanya terbuat dari bambu, kini telah direkreasikan dengan tambahan gamelan seperti kendang, gangse, gong, dan yang lainnya. Jadi, inti dari filosofi tari gandrung yang ada di Desa Abangsongan adalah seni sakral yang memiliki makna sebagai tarian penolak bala atau bencana.